Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Dr. Sigit Setiawadi. Siang ini saya akan menyampaikan tentang meningkatkan plafon rezeki. Ini disclaimer-nya. Mohon tidak digunakan untuk mengajak orang investasi, bisnis multi level recruiting, ya, money game, asuransi maupun koperasi, ya. Dan mohon untuk tidak mengupload di medsos, website ataupun blog. Nah, mengapa orang yang miskin itu tambah miskin atau tetap miskin, yang kaya tambah kaya, Bapak Ibu? Jadi menurut Dr. Bruce Lipton, usia 0 sampai 7 tahun kita diprogram oleh lingkungan kita. 95% anak diprogram untuk bekerja keras mencari nafkah. 5% anak diprogram hidup nyaman, uang datang terus. Siapa yang memprogram? Ya keluarganya, gitu ya. Sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Nah, jika selama ini Anda bekerja keras hanya untuk mempertahankan tingkat kehidupan Anda, artinya Anda diprogram seperti itu. Kalau Anda ingin hidup nyaman, uang datang terus, Anda harus melakukan reprogramming. Dan kami ahli di bidang reprogramming untuk meningkatkan plafon rezeki Anda melalui 2 tahap, ya. Pertama, mendengarkan audio terapi bawah sadar 21 kali, kemudian membaca, melihat semua materi-materi yang diberikan di seminar, ya, dan melatih tindakan, kebiasaan, dan karakter dengan bimbingan penghasilan 100 juta, sehingga akhirnya Anda mendapatkan penghasilan 100 juta sebulan. Ini transformasi pribadi saya tahun 81 sampai 97. Saya menganggap bahwa dokter itu penghasilannya aman dan dokter itu kaya. Kemudian tahun 97 saya bertemu dengan 3 janda dokter yang jualan door to door. Dari situ saya menyadari bahwa profesi dokter tidak aman untuk keluarganya, hanya aman untuk si dokternya. Dan tahun 2000 saya baca buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant, dan di situ jelas-jelas oleh Robert T. Kiyosaki dikatakan bahwa saya ini termasuk golongan miskin karena terus aktif bekerja mencari uang. Dan ada jalan keluar yang dianjurkan, tapi saya waktu itu sama sekali tidak berminat dengan jalan keluarnya. Baru pada tahun 2004 saya mengikuti apa yang disarankan oleh Robert T. Kiyosaki, dan akhirnya saya membangun aset dan bisnis, dan tahun 2005 saya berhenti praktek dan pensiun dini. Dan sejak itu saya menjadi investor dan provokator, ya, supaya orang tidak terus-menerus bekerja mencari uang. Nah, Bapak Ibu, kita ini harusnya kaya, Bapak Ibu. Manusia diturunkan ke dunia bukan untuk bekerja keras mencari sesuap nasi, Bapak Ibu, tapi untuk bisa hidup sejahtera, cerah, dan bebas merdeka. Dan saya orang Islam, jadi keteladanan di Islam seperti ini saya ambil dari bukunya Arif Sentanu, ya. Nabi Muhammad itu orang kaya. 4 sahabat utama dan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu orang kaya. Islam masuk Indonesia dibawa oleh saudagar-saudagar yang kaya dari Cina, dari Arab, gitu ya. Profil orang kaya itu kalau dilihat seperti ini. Mereka punya pola pikir yang tertentu, ya, yaitu plafon rezekinya tinggi, pemimpi mereka, kemudian kecerdasan finansialnya tinggi. Nah, kemampuan teknisnya itu sederhana, yaitu kemampuan membangun jaringan dan kemampuan membangun sistem. Udah, itu aja. Dan hidup ini peniruan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menjadi kaya, maka kita perlu memiliki pola pikir dan kemampuan teknis orang kaya. Cara menjadi kaya, plafon rezekinya dinaikkan terlebih dahulu, itu intinya, ya. Jadi kalau cara lama adalah orang yang punya cita-cita itu merantau, Bapak Ibu, dan di sana bertemu dengan orang kaya, entah dia ambil mantu, teman, atau dia mengabdi, magang, ya, sampai akhirnya dia menjadi kaya karena dilatih terus oleh orang kaya. Ini saya merekam ini di teras, Bapak Ibu, ya, jadi lalu lintas terasa banget. Nah, yang cara sekarang kalau kita ingin kaya itu kita mendengarkan audio terapi bawah sadar, kemudian melihat materi-materinya, mengikuti seminar orang kaya, gitu ya. Dan nanti kita akan melatih tindakan
kemudian kebiasaan dan karakter, dan akhirnya menjadi kaya. Ya, tentu tidak langsung Bapak Ibu, tapi melalui sebuah proses. Ya. Tapi jauh lebih singkat dibandingkan cara lama, di mana Anda perlu belasan tahun ya untuk bisa kaya karena bergaul dengan orang kaya itu. Kalau di sini jauh lebih singkat, ya. Nah, itu ada orang-orang kaya yang naik eh, helikopter itu. Oh ya, helikopter. Nah, saya akan bicara tentang yang disebut plafon rezeki, Bapak Ibu. Apa itu plafon rezeki ya? Tadi kita bicara tentang plafon rezeki. Jadi plafon rezeki adalah batas atas dari rezeki kita. Nah, dan merupakan rata-rata rezeki 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Plafon kita atau penghasilan kita akan selalu berada di bawah plafon rezeki kita. Ya. Dengan kemauan pikiran sadar dan usaha keras atau diajak teman, untuk sementara kita bisa meningkatkan rezeki di atas plafon. Tapi pikiran bawah sadar kita akan menariknya lagi ke bawah. Dan untuk meningkatkan penghasilan secara permanen, maka yang dinaikkan adalah plafon rezekinya, bukan usahanya. Seperti ini Bapak Ibu, orang yang berkaos merah tadi, plafon rezekinya dikelilingi oleh 6 orang di sekitarnya. Kalau penghasilan 6 orang tadi 1 juta, 3 juta, 3,5, 2,5, 4, ya, 1,5, maka ya plafon rezeki orang ini ya sekitar 3 jutaan Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kalau plafon 3 jutaan, maka pekerjaan atau bisnis yang membuat dia nyaman adalah pekerjaan atau bisnis yang memberi hasil sekitar 3 jutaan. Lebih dari itu sudah kendor dia, gitu ya. Kalau suatu saat ngotot sampai penghasilannya tinggi, ya karena mungkin diajak teman atau habis ikut seminar kemudian merasa wah ada semangat, diturunkan lagi Bapak Ibu dengan segala cara, gitu ya. Bawah sadarnya akan memanggil orang untuk menipunya, untuk menyaingi, untuk ya apapun lah, akhirnya dia dibuat untuk bangkrut atau apa. Ya, Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman hidup puluhan tahun pasti mengalami hal seperti ini. Naik, turun lagi, mulai lagi, naik lagi, turun lagi, terus seperti itu. Anda sendiri Bapak Ibu yang memanggil orang-orang untuk menyaingi Anda, untuk menipu Anda, dan lain-lain. Satu-satunya cara untuk meningkatkan rezeki Anda secara permanen adalah dengan cara dinaikkan plafonnya. Katakanlah di grup kami kita naikkan menjadi 100 juta per bulan ya plafon rezekinya dengan ATBS itu. Maka Anda akan menemukan bisnis yang tepat yang akan membawa Anda ke plafon yang tinggi itu, penghasilan 100 juta sebulan. Pikiran adalah awal dari semuanya Bapak Ibu. Ya, semuanya berawal dari pikiran. Pikiran kita akan menghasilkan tindakan, tindakan yang diulang-ulang akan jadi kebiasaan, kebiasaan yang terus-menerus akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan menjadi nasib kita. Sehingga pikiran Bapak Ibu sekarang ini, nasib Bapak Ibu sekarang ini hasil dari pola pikir Bapak Ibu 5-10 tahun yang lalu. Nasib Bapak Ibu 5-10 tahun yang akan datang hasil dari pola pikir Bapak Ibu sekarang. Ya. Kalau pola pikirnya berubah, nasibnya akan berubah. Kalau pola pikirnya tetap, nasibnya juga akan tetap. Nah, siapa sih diri kita ini? Diri kita ini ibaratnya robot Bapak Ibu yang sudah diprogram di bawah sadar kita. Ya. 10% itu pikiran sadar, 90% pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar mengatakan, saya butuh uang, saya ingin kaya, karena itulah kebutuhan kita. Tapi pikiran bawah sadar kita Bapak Ibu, isinya life map miskin. Ya, misalnya uang bukan segalanya, uang tidak dibawa mati, uang menyebabkan dan sebagainya, pendapat-pendapat yang salah tentang uang dan kaya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tidak sinkron Bapak Ibu, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang menang siapa? Pikiran bawah sadar. Itu life map miskin itu. Apa itu life map? Ini life map miskin. Ya. Kalau Anda punya ini, berarti life map Anda miskin. Gitu ya. Kalau Anda mengalami sudah bekerja keras bertahun-tahun penghasilannya begitu-begitu saja, atau sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun tabungannya segitu-gitu aja, berarti life map Anda life map miskin. Dan kalau Anda kemudian mengatakan ikut seminar atau apa yang mengatakan berbisnislah sesuai passion Anda. Passion itu sesuatu yang berada di bawah sadar. Sehingga kalau Anda berbisnis mengikuti apa yang sudah ada di bawah sadar Bapak Ibu, yang terjadi hanyalah pindah dari miskin tipe 1 menjadi miskin tipe 2, itu aja gitu ya. Nah,
Kita punya senjata rahasia di grup WA yang Bapak Ibu sekarang hadiri dan sebelum lupa ucapkan terima kasih kepada teman Bapak Ibu yang mengundang Bapak Ibu ke grup WA tersebut ya, ke komunitas grup WA tersebut. Di situ Bapak Ibu nanti akan diberikan ATBS kehidupan dengan penghasilan 100 juta per bulan. Kemudian itu memasukkan impian ke bawah sadar dan meningkatkan plafon dalam 21 hari. Ya, itu senjata rahasia kita gitu ya. Nah, ini semacam reprogramming Bapak Ibu ya, memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Ya. Caranya apa? Di samping ATBS tadi ya, yaitu diberi pola pikir orang kaya. Ya. Pengenceran Bapak Ibu, diancarkan karena kita nggak bisa dilepas gitu aja ya, tapi harus diancarkan. Jadi reprogramming itu kalau dulu dengan cara merantau dan magang ke orang kaya, kalau sekarang dengan cara mendengarkan ATBS, membaca atau melihat semua materi di grup dan seminar. Jadi Bapak Ibu, materi di grup perlu Bapak Ibu ulang atau baca atau tonton kalau itu video seperti ini berkali-kali ya, 10 kali, 15 kali, sama seperti saat kemarin Bapak Ibu mendengarkan cerita banyak orang ya, itulah yang membentuk Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu perlu mengencerkan itu semua. Dengan cara apa? Berulang kali melihat videonya, melihat materinya dan sebagainya. Dan kemudian Bapak Ibu akan diregangkan. Jadi batas-batas menurut Bapak Ibu sendiri adalah yang itu yang ada di sebelah kotak-kotak itu. Sedangkan batas-batas Anda sesungguhnya adalah yang di kotak besar itu. Nah, ya Anda harusnya bebas-bebas, bisa kemanapun, bisa punya mobil yang bagus, rumah yang bagus dan lain-lain. Itulah. Tapi Bapak Ibu membatasi sendiri, bekerja keras, penghasilannya sedikit, maka harus berani diregangkan. Ya, harus berani diregangkan. Awalnya pikirannya yang diregangkan, tahap 1, yaitu tadi mendengarkan ATBS, membaca semua materi, menonton semua video yang dicantumkan untuk meregangkan itu. Baru kemudian tahap kedua nanti, kalau Bapak Ibu berminat, sayangnya hanya 10-20% yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ya, harus mau diregangkan dengan diberikan kemampuan-kemampuan teknis orang kaya. Maka Bapak Ibu akan berubah nasibnya dengan berpenghasilan 100 juta per bulan ya. Setelah tindakannya diregang, dirubah, kebiasaannya dirubah, karakternya dirubah, semuanya harus dirubah. Karena apapun yang sekarang ini kebiasaan Bapak Ibu, karakter Bapak Ibu, tindakan-tindakan Bapak Ibu tidak bisa menuju penghasilan pasif 100 juta sebulan. Harus dirubah semuanya. Jadi mekanisme sukses otomatis Anda ya, itu akan membawa Anda ke sana ya. Kalau Anda punya impian yang jelas dan punya mentor, maka lurus. Jalannya lurus. Bukan langsung dapat, tapi lurus dalam arti arahnya jelas. Kalau Anda tidak punya mentor, maka arahnya akan zigzag. Anda sering membuat kesalahan-kesalahan, tapi akan lurus, akan terus akhirnya mencapai impiannya. Kalau nggak punya impian, Bapak Ibu, maka seperti yang kemarin itu, ya, berliku-liku terus. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang berumur saja bisa berubah, Anda pastinya juga bisa. Oke. Nah, ini sekali lagi disclaimer, jangan mengupload ini ke medsos, website atau blog. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya Sigit Setiawadi.